hujan-hujan kayak gini, lebih senang kalau kita sambil memuji Tuhan. Bagaimana kalau aku undang temanku, ayo sini Kak Geri, kita main hujan-hujan. Halo Kak Esther. Hai. Gimana kalau kita sambil memuji Tuhan? Ayo. Aku bahagia banget loh hari ini sambil hujan-hujan. Aku bahagia. Adik-adik yang di rumah, ikutin Kakak Esther dan Kakak Geri untuk memuji Tuhan ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Sekarang angkat cengeng kita ya. Biar Tuhan Yesus angkat cengeng kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Sekarang angkat malas kita ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia, bahagia. Yesus angkat cengengku dan nakalku ya. Sekarang nakal. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Kak Esther, ada pelangi. Iya, langitnya tinggi juga. Iya Kak Esther. Gimana kalau kita lanjut memuji Tuhan setinggi-tingginya langit? Siap Kak Esther. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik yang di rumah, kita ajak berdoa yuk Kak Geri. Yuk. Iya Kak Esther. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini, meskipun dalam keadaan apapun, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap mau sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami mau memberikan hati kami kepada Engkau. Tuhan, biarkanlah kasih-Mu senantiasa menaungi kami. Kalau pagi hari ini, badai mungkin sedang terjadi. Mari kita angkat pujian. Di saat badai yang bergelora, ku kan akan terbang tinggi bersama Yesus Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mau memujikan Tuhan ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa sama-sama. Silakan Kak Geri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik pada kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Berkati kami supaya pujian ini supaya menjadi dupa yang berbau harum. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa meresponi setiap firman yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kakak Geri, aku pulang dulu ya. Aku sudah kedinginan. Nanti mama aku nyariin. Kan kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Iya Kak. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan ya Selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan.
Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau
Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Halo adik-adik, shalom. Jumpa lagi ibadah online, kita bersyukur ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, semuanya sukacita ya. Semuanya sangat bergembira pada pagi hari ini. Kita sudah melihat firman melalui video tadi ya. Kita melihat ada seorang janda Sarfat, bagaimana Tuhan memilih dia untuk bisa memelihara Nabi Elia. Dan kita pun bisa melihat bahwa janda Sarfat tadi belajar bagaimana imannya yang terus bertumbuh. Bagaimana Tuhan pakai janda Sarfat itu melalui keterbatasannya. Ternyata dia mampu memelihara Nabi Elia sampai mukjizat terjadi. Adik-adik, kita perhatikan ya tadi bahwa kita melihat tadi Nabi Elia datang. Kemudian apa yang dilakukan oleh janda Sarfat tadi? Diberikan pilihan antara mau memberikan makan dan minum atau tidak. Yang pertama, ketika janda Sarfat ini tidak memberikan makan, berarti hanya cukup dia makan dengan anaknya lalu mereka mati. Itu sudah jelas yang pertama ya. Adik, kemudian yang kedua, dia diberikan pilihan. Dia memberikan makanan terlebih dahulu kepada Nabi Elia, dan kemudian dia juga turut makan. Dan setelah itu apakah dia mati atau tidak ada. Tetapi di situ janda Sarfat belajar bahwa ada pengharapan ya. Di situ ada pengharapan, ada iman. Dia yakin, dia percaya dengan perkataan Nabi Elia bahwa ketika dia mendahulukan untuk memelihara hambanya, nabinya Elia, dia tidak akan berkekurangan ya, bahwa tepung nanti akan berkelimpahan dan minyak itu tidak akan habis. Dan ternyata benar, dengan iman dia belajar mengambil keputusan itu. Dan apa yang terjadi tadi adik-adik, kita melihat bersama-sama ya. Akhirnya janda Sarfat itu bisa memberi makan Nabi Elia dan anaknya dari hari ke hari tanpa kehabisan tepung dan minyak. Satu mukjizat Tuhan yang luar biasa, bagaimana iman janda Sarfat itu benar-benar dibuat Tuhan untuk bertumbuh. Dan waktu terus berjalan, mereka bisa makan, dan Nabi Elia tetap menginap di situ, tinggal di situ. Sampai pada suatu kali anaknya pun sakit ya. Kita lihat ya tadi adik-adik, anaknya mengalami sakit. Dari ke hari sakitnya tidak kunjung sembuh, sakitnya semakin parah, semakin keras, bahkan sampai anaknya apa? Kehilangan nafas. Anak itu meninggal dunia. Dan dengan sangat kecewa, dengan penuh marah, janda Sarfat tadi ya menuduh bahwa yang membuat anak itu meninggal siapa? Nabi Elia. Tapi Nabi Elia kemudian apa yang dilakukan? Dia tidak ikut marah, tetapi dia bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, maka anak itu akan tetap mati. Tetapi kalau anak itu belum dikehendaki mati, maka anak itu akan hidup. Kemudian kita lihat tadi ya, akhirnya anak itu dibawa ke kamar atas oleh Nabi Elia adik-adik. Dan di situ dia berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Anak itu hidup kembali. Nah, dalam satu kejadian kita melihat tadi ya, yang pertama iman janda Sarfat berhasil bertumbuh. Dia mengalami apa? Pemeliharaan Tuhan, tidak mengalami kelaparan bahkan kematian. Dan yang kedua, iman dia terus bertumbuh dengan adanya mukjizat yang lebih dahsyat lagi. Melalui apa? Anaknya yang kembali hidup setelah mengalami sakit dan meninggal dunia. Perhatikan di sini adik-adik, bahwa ketika janda Sarfat itu sungguh-sungguh mau mendengarkan perintah nabinya Tuhan, yaitu Nabi Elia, terjadi mukjizat, terjadi pemeliharaan. Begitu juga dengan kehidupan kita ya adik-adik. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka iman kita akan terus bertumbuh. Karena di dalam kitab Roma 10 ayat 17
dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Nah, perhatikan di sini. Ketika janda Sarfat sungguh-sungguh mendengarkan apa kata Nabi Elia, dan janda Sarfat melakukan persis apa yang diperkatakan Nabi Elia, semuanya terjadi dengan begitu luar biasa. Adik-adik, diajak kalian belajar pagi hari ini. Yuk kita mau memiliki iman yang terus bertumbuh. Dan bagaimana iman itu bisa bertumbuh, adik-adik? Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, tidak akan bisa bertumbuh. Adik diulang kembali, karena di kitab Roma tadi katakan ya, Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran. Nah, iman itu timbul dari apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan dan kita mendengar sungguh-sungguh dan kita melakukan, maka iman kita akan terus bertumbuh seperti janda Sarfat. Yuk kita sungguh-sungguh belajar pada pagi hari ini, seperti tema pagi hari ini, bahwa iman yang bertumbuh adalah iman yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke, kita mau belajar ya adik-adik ya, sama-sama. Yuk hari ini semuanya tidak ada yang terkecuali miliki iman yang setiap hari harus iman itu apa? Bertumbuh. Dengan cara apa? Kamu harus baca firman, dengarkan firman, dan lakukan firman itu. Supaya firman itu apa? Terus bertumbuh seperti iman dari seorang janda Sarfat tadi. Di dalam keterbatasannya, di dalam penderitaannya, dia tetap mau melakukan firman apa yang dikatakan Nabi Elia. Akhirnya terjadilah mukjizat dan terjadilah kehidupan. Itu yang bisa Kak Dedi sampaikan buat firman hari ini. Saja sekali lagi, yuk adik-adik miliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah iman itu terus kamu tumbuhkan setiap hari dengan baca firman, dengan dengarkan firman Tuhan ya. Sungguh-sungguh supaya iman di dalam hidupmu dari hari ke hari akan terus bertumbuh dan menjadi iman yang semakin apa? Kuat. Ketika imanmu kuat, maka kamu tidak akan mudah apa? Digoyahkan oleh rayuan-rayuan si jahat, supaya kamu tidak beribadah ke gereja, supaya kamu tidak rajin berdoa atau rajin baca firman, tapi kamu akan tetap kuat, kamu rajin beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu, di mana kami boleh kembali diingatkan supaya iman kami terus bertumbuh Tuhan. Seperti iman janda Sarfat Tuhan Yesus yang melakukan setiap firman yang diperkatakan oleh Nabi Elia. Begitupun juga dengan kami, ajari kami Tuhan Yesus untuk kami terus setia dan sungguh-sungguh melakukan setiap firman yang Kau sampaikan melalui ibadah online sekolah minggu hari ini, supaya iman kami semakin kuat dan bertumbuh setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jumpa lagi minggu depan ya. Tetap adik-adik ikuti ibadah online LGK Evata ya. Terus lihat di channel YouTube-nya. Adik-adik juga bisa lihat di Instagram, kan ada posting-posting video ya, info-info terbaru. Adik-adik ikuti dengan sungguh-sungguh, jangan sampai terlewatkan. Oke, kita jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap terus pelihara imanmu supaya imanmu terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat, dan kalian akan menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Ajak teman-temanmu yang belum hadir pada pagi hari ini, semuanya diajak. Kita akan lebih seru lagi pada online minggu depan. Oke ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.